Geda oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noful Nugroho dari kelas 10E. Saya akan menjelaskan tentang perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, kenabian Nabi Muhammad SAW terjadi pada 610 Masehi pada usia 40 tahun. Periode ketika Nabi menerima wahyu ilahi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertugas menyampaikan kepada umat manusia untuk membimbing dan menyempurnakan hidup mereka. Dalam Islam, periode ini dimulai dari Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad SAW yang diangkat menjadi nabi pada usia 40 tahun. Setelah mereka menerima wahyu pertama, surat Al-Alaq 1-5 di Gua Hiro pada 17 Ramadan 610 Masehi. Peristiwa ini menandai peningkatan beliau sebagai nabi. Selanjutnya, ada kerasulan Nabi. Terjadi pada 610 Masehi dan pada usia 40 tahun. Setelah menerima wahyu, beliau diangkat menjadi rasul dan mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Periode saat seorang nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diwahyukan dan menjadi utusan bagi umat manusia. Masa kerasulan Nabi Muhammad SAW berlangsung selama 23 tahun, diawali dengan wahyu pertama di Gua Hiro, kemudian dengan dakwah 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah dengan tujuan ajaran Islam dan menyempurnakan akhlak mulia. Selanjutnya ada dakwah secara sembunyi-sembunyi terjadi pada 610 Masehi sampai 613 Masehi. Pada awalnya dakwah ini dilakukan secara rahasia dan menghindari konflik secara langsung dengan kaum Quraisy yang memegang teguh ajaran nenek moyang mereka. Selanjutnya ada dakwah secara terang-terangan yang terjadi pada 613 Masehi. Setelah turunnya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW mulai melakukan dakwahnya secara terbuka. Hal ini memicu permusuhan dan penolakan dari kaum Quraisy, terutama para pemimpinnya. Selanjutnya itu ada reaksi masyarakat. Terjadi pada 613 Masehi hingga 619 Masehi. Kaum Quraisy melakukan berbagai penindasan dan pemboikotan terhadap umat muslim. Tujuannya untuk menghentikan penyebaran Islam. Selanjutnya ada hijrah ke Habasyah yang pertama. Pada tahun kenabian sekitar 615 Masehi, pemimpin rombongan adalah Utsman bin Maz'un. Sementara Utsman bin Affan turut serta bersama istrinya. Ruqayyah binti Rasulullah SAW. Selanjutnya ada hijrah ke Habasyah yang pertama. Tahun kelima kenabian sekitar tahun 615 Masehi, pemimpin rombongan adalah Utsman bin Maz'un. Sementara Utsman bin Affan turut serta bersama istrinya, yaitu Ruqayyah binti Rasulullah SAW. Jumlah rombongan ini terdiri dari sekitar 15 sampai 16 orang, yang terdiri dari 11 laki-laki dan 14 perempuan. Tujuan hijrah ke Habasyah yaitu menyelamatkan diri dari agama mereka dan kekejaman kaum Quraisy. Hasilnya, mereka berhasil mencapai Habasyah. Namun, beberapa bulan kemudian mereka mendengar kabar palsu bahwa penduduk Mekah sudah memeluk Islam. Mereka pun kembali ke Mekah, tetapi ternyata kabar itu tidak benar. Situasi di Mekah justru semakin parah. Selanjutnya, hijrah ke Habasyah yang kedua. Tahun ke-7 kenabian, sekitar 617 Masehi, pemimpin rombongan adalah Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Nabi Muhammad SAW. Jumlah rombongan kali ini jauh lebih besar, sekitar 101 orang yang terdiri dari 83 laki-laki dan 18 perempuan. Tujuan rombongan ini berhijrah adalah kembali setelah penindasan kaum Quraisy meningkat drastis, bahkan hingga melakukan pemboikotan terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib. Hasilnya,
kaum Quraisy tidak tinggal diam. Mereka mengutus dua orang terbaik mereka, yaitu Amr bin Ash dan Abdullah bin Abu Robiah, untuk meminta Raja Najasyi mengembalikan kaum muslimin ke Makkah. Namun Ja'far bin Abi Thalib berhasil meyakinkan Raja Najasyi dengan menjelaskan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Namun Raja Najasyi pun menolak permintaan utusan Quraisy tersebut dengan memberikan perlindungan penuh terhadap kaum muslimin. Selanjutnya masuk Islam ya Hamzah dan Umar pada tahun 616 Masehi. Masuknya dua tokoh kuat sangat berpengaruh ini ke dalam Islam karena memberi kekuatan besar bagi umat muslim. Hal ini membuat dakwah Nabi menjadi lebih terbuka dan berani. Pemboikotan umat Islam pada tahun 617 Masehi sampai 619 Masehi. Pemboikotan kaum muslimin yang dimaksud umumnya merujuk pada pemboikotan sosial dan ekonomi yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib, termasuk umat muslim di Makkah sekitar 3 tahun pada tahun ke-7 kenabian sampai 10 kenabian. Selanjutnya ada Amil Husni, yaitu tahun kesedihan, terjadi pada 619 Masehi. Tahun ini adalah masa duka bagi Nabi Muhammad SAW karena wafatnya dua sosok penting bagi beliau yang selalu melindunginya, yaitu istri tercinta Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Kematian mereka membuat Nabi kehilangan perlindungan dan dukungan sehingga penindasan dari kaum Quraisy semakin meningkat. Selanjutnya ada hijrah ke Taif. Pada tahun 619 Masehi, dalam kondisi yang sulit, Nabi Muhammad SAW mencoba dakwah ke Taif, sebuah kota di luar Makkah. Namun, beliau ditolak dan dilempari batu oleh penduduk setempat. Selanjutnya di Isra Mi'raj. Isra Mi'raj terjadi pada tahun 620 Masehi hingga 621 Masehi. Ini adalah peristiwa yang luar biasa di mana Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan malam hari dari Mekah ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit ke-7. Peristiwa ini menghasilkan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Selanjutnya ada perjanjian Aqobah 1 yang terjadi pada 621 Masehi. Nabi Muhammad SAW bertemu dengan 12 orang dari Yastrib, kemudian dikenal sebagai Madinah. Mereka berjanji untuk memeluk Islam dan tidak menyekutukan Allah. Selanjutnya ada perjanjian Aqobah yang kedua. Perjanjian Aqobah kedua terjadi pada tahun 622 Masehi. Sebanyak 73 laki-laki dan 2 perempuan dari Yastrib datang ke Makkah. Mereka berjanji untuk melindungi Nabi Muhammad SAW dan para kaum muslimin. Mereka berhijrah ke Yastrib. Perjanjian ini menjadi dasar bagi hijrah besar-besaran umat Islam ke Madinah.